Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 instrumentasi Tab A, jurusan Teknik Pertanian. Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Dengan sensor kecepatan angin, Kami kelompok 1 yang beranggotakan Akuisisi data kecepatan angin dibutuhkan demi mendapatkan data yang akan dipakai dalam berbagai sektor kehidupan. Di sisi lain, dasar kami merancang alat pengukur kecepatan angin untuk memenuhi tugas mata kuliah instrumentasi. Tujuannya untuk menghasilkan suatu alat pengukur kecepatan angin yang murah, handal, dan terpercaya, guna memenuhi keperluan ilmu pengetahuan khususnya mengenai ilmu ke teknik pertanian. Jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung merupakan salah satu jurusan yang ada di Fakultas Pertanian Universitas Lampung dengan status terakreditasi A, yang satu-satunya merupakan jurusan Teknik Pertanian terakreditasi A di Pulau Sumatera. Teknik pertanian memberikan solusi dengan teknologi, membantu petani bekerja lebih smart, mengelola sumber daya air dan lahan secara berkelanjutan, mengembangkan bahan pangan yang aman, melakukan kontrol otomasi di bidang pertanian, dan mengelola limbah biomasa menjadi energi dan produk bernilai tambah. Indonesia sebagai negara agraris tentu membutuhkan ahli teknik pertanian. Kita sangat dibutuhkan oleh sektor pertanian untuk menciptakan dan mengembangkan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Selain perusahaan-perusahaan partikelir sangat membutuhkan lulusan teknik pertanian untuk terus berinovasi dalam merancang berbagai peralatan dan mesin pertanian. Perusahaan perkebunan dalam pengelolaannya juga membutuhkan lulusan teknik pertanian mengingat banyaknya mesin dan peralatan perkebunan yang digunakan mulai dari pengolahan lahan sampai penanganan pasca panen. Lulusan teknik pertanian punya peluang untuk kerja di jajaran pemerintahan seperti pada Dinas Pertanian dan instansi terkait. Kesempatan yang luas untuk meningkatkan kemampuan dengan melanjutkan studi ke jenjang pasca sarjana. Harapan jurusan Teknik Pertanian Unila bisa melahirkan mahasiswa yang memiliki kapabilitas untuk memecahkan solusi teknis dan material di tingkat produksi, distribusi, dan pengolahan pertanian. Kegiatan ini dilakukan untuk menghasilkan suatu alat pengukur kecepatan angin yang murah, handal, dan terpercaya guna memenuhi keperluan ilmu pengetahuan khususnya mengenai meteorologi dan geofisika serta keilmu teknik pertanian. Berikut adalah gambar rangkaian skematik dari sensor kecepatan angin. Dan ini adalah penerapan skematik rangkaiannya. Halo semuanya, di sini saya akan menunjukkan dan memperkenalkan alat-alat yang digunakan pada sensor kecepatan angin. Yang pertama ada Arduino Uno, ada breadboard, ada RTC, ada MMC, ada LCD dan I2C, lalu ada kabel jumper female dan ada kabel jumper male female, lalu ada sensor kecepatan angin, dan selanjutnya ada kabel penghubung antara komponen ke laptop atau ke program Sintak yang dihubungkan oleh Arduino Uno. Berikut penjelasan atau fungsi di setiap komponennya. Pertama ada Arduino Uno. Arduino Uno ini dibuat untuk memudahkan kita dalam melakukan prototipe, memprogram microcontroller, membuat alat-alat canggih berbasis microcontroller. Lalu yang kedua ada breadboard. Breadboard adalah board yang digunakan untuk membuat rangkaian elektronik, sementara
tujuan uji coba atau prototype tanpa harus menyalder. Dengan memanfaatkan breadboard, komponen-komponen elektronik yang dipakai tidak akan rusak dan dapat digunakan kembali untuk membuat rangkaian yang lain. Lalu selanjutnya ada RTC. RTC atau Real Time Clock merupakan sebuah IC yang memiliki fungsi untuk menghitung waktu mulai dari detik, menit, jam, tanggal, bulan, serta tahun. Selanjutnya ada MMC. MMC merupakan salah satu jenis memori tambahan untuk menampung file, misalnya foto, video, aplikasi, lagu-lagu MP3. Lalu selanjutnya ada I2C atau Inter-Integrated Circuit, atau sering disebut I2C adalah standar komunikasi serial dua arah menggunakan dua saluran yang didesain khusus untuk mengirim maupun menerima data. Lalu selanjutnya ada LCD. LCD atau Liquid Crystal Display berfungsi sebagai penampil data baik dalam bentuk karakter, huruf, angka, ataupun grafik. Lalu ada kabel jumper. Kabel jumper ini adalah sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik. Dan yang terakhir ini adalah komponen utama dalam rangkaian sensor kecepatan angin. Ini merupakan anemometer, yaitu sebuah alat pengukur kecepatan angin. Halo semuanya, di sini kami akan merangkai sensor kecepatan angin. Yang pertama di sini kita akan merangkai RTC. RTC kita menggunakan 4 pin, yaitu ada SCL, ada SDA, ada VCC, dan ada ground. Lalu SCL kita hubungkan ke A5 yang ada di Arduino Uno. Kita hubungkan SDA dengan A4. Lalu VCC, RTC kita hubungkan ke VCC Arduino yang telah dihubungkan ke breadboard. Lalu ada ground RTC yang kita hubungkan ke ground Arduino yang telah dihubungkan ke breadboard. Setelah kita merangkai RTC, selanjutnya kita merangkai MMC. Kita menggunakan 6 pin, yaitu ada CS, SCK, MOSI, ISO, VCC, dan ground yang kita hubungkan ke breadboard. Lalu selanjutnya CS kita hubungkan dengan pin 4 Arduino. SCK kita hubungkan ke pin 13 Arduino. Selanjutnya MOSI kita hubungkan ke pin 11 Arduino. Lalu ISO kita hubungkan ke pin 12 Arduino. Lalu VCC pada MMC kita hubungkan ke VCC Arduino atau 5 volt. Lalu ground pada MMC kita hubungkan ke ground Arduino. Selanjutnya kita akan merangkai LCD. Di sini kita menggunakan 4 pin, yaitu SCL, SDA, VCC, dan ground. SCL kita hubungkan ke pin A5 Arduino. Selanjutnya SDA kita hubungkan ke pin A4 Arduino. Selanjutnya VCC LCD
volt Arduino. Lalu ground pada LCD kita hubungkan ke ground Arduino. Selanjutnya yaitu kita akan merangkai sensor. Pada sensor kecepatan angin ini kita menggunakan 3 pin, yaitu ada VCC, ground, dan pin. Untuk VCC yaitu berwarna biru yang kita hubungkan ke VCC Arduino. Lalu ground berwarna hitam yang kita hubungkan ke ground Arduino. Lalu ada win yang berwarna putih, kita hubungkan ke pin 2 Arduino. Selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan tentang proses kalibrasi dari sensor kecepatan angin. Yang pertama, kami akan mengupload dari sintaknya tersebut. Hingga muncul teknik pertanian kelompok 1 tab A dengan beranggotakan Adi Saputra, Andi Nutri Indah, Fari Andrian Akbar, Satria Radihanhar, Tri Wahyu Listianingrum, dan yang terakhir Wahyudi. Setelah tampilan RPM muncul, dapat dipastikan bahwa proses kalibrasi dapat dilakukan. Sebelumnya, kami menggunakan kalibrator kipas angin yang bermerek Miyako. Dan RPM yang muncul 89, 79, 44. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang proses pengolahan data kalibrasi yang sebelumnya sudah dilakukan oleh kelompok kami. Dalam 7 rujukan dalam pengukuran, 7 rujukan itu di setiap sentinya dilakukan 3 kali cobaan dan dirata-ratakan serta diberi keterangan. Setelah data didapat, selanjutnya proses pembuatan grafik. Nah, grafik yang digunakan itu adalah sumbu X yaitu rujukan dan yang sumbu Y yaitu rata-rata. Nah, setelah sudah didapatkan titik dalam suatu grafik, klik kanan pada titik grafik yaitu add red line dan di scroll ke bawah dan pilih display question on chart and display and squared value on chart dan mendapatkan rumus Y sama dengan min 1,3244 X plus 159,57 serta R kuadrat sama dengan 0,9756. Minta kecepatan angin. Yang pertama kita masukkan library-nya, yaitu library RTC dengan menggunakan DS3231. Lalu memasukkan library LCD yang sudah tergabung dengan I2C. Lalu memasukkan library MMC. Lalu mendefinisikan library LCD yaitu liquid crystal underscore I2C dan memakai LCD 16x2.
dan mendefinisikan library MMC, yaitu file my file. Lalu mendefinisikan library RTC. Selain mendefinisikan library-nya, kita juga mendefinisikan hari, waktu, tanggal. Selanjutnya kita mendefinisikan sensornya, yaitu in encoder underscore pin sama dengan 2. Yaitu kita mendefinisikan pin sensor ini dipasangkan di pin 2. Lalu mendefinisikan pembacaan RPM, lalu pulse dan time out. Lalu selanjutnya ke void setup. Yang pertama menyeting tampilan LCD-nya. Nanti pada saat dicolokkan ke sumber arus kecepatan anginnya, maka tampilan pertamanya akan muncul teknik pertanian kelompok 1 tab A dan nama-nama dari kelompok-kelompok yang sudah dimasukkan. Lalu yaitu mengatur sensornya, yaitu serial begin. Yang dimasuk serial begin ini istilahnya agar alat-alat kecepatan angin ini Arduino-nya terkonek dengan laptop yang digunakan. Lalu pin mode, yaitu pencocokan pin yang tadi kita menggunakan pin 2 dan ini sebagai input. Dan kita juga menginisialisasikan variabel pulse, RPM, dan time out. Lalu selanjutnya kita memulai program RTC-nya. Yang pertama adalah memulai dulu RTC begin, lalu kita serial begin agar terkonek dengan laptop, lalu agar jamnya tidak berubah, maka yang kita lakukan yaitu menentukan harinya dan garis miring yang dihapus, dihilangkan atau terlebih dahulu garis miringnya. Dan kita set hari ini, yaitu hari sekarang tuh Monday atau Senin. Lalu jamnya itu sekarang 16.55. Untuk detiknya itu kita ubah jadi 30 saja. Terus tanggalnya kita ubah juga menjadi hari ini, yaitu 11/1/2021. Setelah waktunya sesuai dengan jam sekarang, kita upload agar waktunya tidak berubah. Ubah kembali. Setelah diupload itu kita beri garis miring kembali. Kenapa dikasih garis miring? Kenapa? Waktunya agar tidak terset kembali ke awal. Jadi dia real time. Selanjutnya memulai program MMC, yaitu serial begin terlebih dahulu agar terkoneksi dengan laptop. Untuk serial print membuka kartu SD. Saat pertama kali membuka kartu SD, setelah nama-nama tadi keluar, akan menginisialisasikan dari MMC ini Arduino-nya. Jika kartu SD tidak dipasang, maka akan keluar kata-kata gagal membuka kartu SD. Dan jika berhasil SD card-nya akan terbuka, berhasil membuka kartu SD. Lalu dan di serial monitornya akan memulai penulisan, yaitu membuka folder atau file yang nama filenya nanti akan mencoba.txt. Dan ini adalah penulisan datanya dari awal yang akan tersimpan di SD card. Lalu kita beralih ke void loop.
Void loop itu adalah program yang diulang-ulang secara terus-menerus. Yang pertama ini adalah tentang sensor. Sensor ini adalah rumus dari sensornya, sensor kecepatan angin ini. Lalu ini kan serial print. Jika kita klik serial monitor ini, maka fungsi sensor yang digunakan akan keluar di serial monitor. Dan jika kita ingin menginginkan tampilannya keluarnya angka dari sensor itu, lalu selanjutnya pengulangan program RTC. Mengapa diperlukan pengulangan program RTC? Agar seperti jam digital yang di setiap detiknya akan berulang. Maka nanti di SWD juga ada hari, waktu, dan tanggal. Dan delaynya itu adalah 1000. Dan akan membuka file coba.txt pada program emisinya ya. Dan saat membuka nanti ada penulisan hari, sekarang, waktu, tanggal, dan juga akan keluar RPM-nya. RPM tadi itu adalah pengurangan sensor tadi, dan akan keluar di pengulangan file yang tadi. Itulah yang bisa saya sampaikan dari penjelasan sintak ini. Oke, selanjutnya itu tentang validasi ini pembahasannya. Nah, sebelumnya kan sudah dapat tuh rumus kalibrasi. Nah, rumus kalibrasinya tuh dimasukkan ke dalam sintak. Selanjutnya melakukan suatu percobaan, yaitu yang disebut validasi. Nah, validasi tersebut itu melakukan 7 rujukan dalam pengukuran. Nah, setiap pengukuran rujukan itu 3 kali percobaan. Nah, setelah mendapatkan 3 kali percobaan, mendapatkan rata-rata dan diberi keterangan. Nah, perbedaan dari validasi dan kalibrasi itu mempunyai titik acuan. Nah, untuk titik acuannya itu kita tentuin sendiri. Nah, untuk errornya sendiri itu rata-rata dikurang titik acuan. Selanjutnya kita membuat grafik. Nah, grafik itu seperti buat tadi saat kalibrasi. Selanjutnya kita sudah menemukan rumus dari validasi, ditulis di sini, dan determinasinya juga. Setelah itu rumus dari determinasi itu dikali 100% hingga muncul angka 99,88%. Nah, dari hasil tersebut determinasinya itu sangat kuat. Nah, untuk mencari rumus RMSE, nah itu tuh rumusnya jumlah dari Y1 dikurang Y1 aksen per N, lalu dipangkatkan setengah, dan hasilnya itu ini 11,006492. Lalu kita mencari T1 tersebut didapat dari jumlah dari rujukan, hasilnya 490. Lalu dimasukkan ke rumus RMSE, yaitu untuk K5 berarti K5 itu RMSE dibagi T1 dikali 100% hingga mendapatkan 0,02246228 hingga dibuat persen, itu RR
RMSE-nya menjadi 0,02%. Lalu diulang validasinya tersebut selama 2 kali dan hasilnya itu seperti ini. Lalu dari 2 validasi percobaan tersebut dibuat rata-rata dan hasilnya itu dari RMSE-nya 0,03%. Terima kasih. Di sini kami akan menjelaskan demo tentang anemometer dan akan mengetes sensor kami apakah berhasil atau tidak. Yang sebelumnya sintaknya telah disusun. Lalu kami mencoba mengetes sensor ini. Oke, di sini didapatkan data hasilnya pada pukul 4:37 menit, yaitu 125 rpm, 124 rpm, 126 rpm. Dan dapat disimpulkan bahwa sensor kami ini berhasil. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata dalam penyampaian kami mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.